Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Yang kami hormati Bapak Alif Saifuddin Hamidi selaku fasilitator saya. Yang kami hormati Ibu Setiani selaku pengajar praktik saya. Saya Selvia Monika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Landak, bertugas di SMP Negeri 2 Mandor. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi akademik mencakup beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebagai tahapan awal kegiatan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, Ibu Selviana Lilis. Pagi Ibu Lilis, selamat pagi juga Ibu Selvia. Apa kabarnya Bu? Luar biasa baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Iya. Jadi kegiatan supervisi akademik tersebut Bu ya, tujuannya adalah untuk membentuk kita sebagai seorang guru dalam hal ini untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi, kemudian sebagai refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas ya yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada siswa. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengetahui bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu? Kemudian hal baik apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Baik Bu. Nah, untuk perasaan saya secara pribadi, saya merasa bahagia dan juga senang Bu karena Ibu melakukan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran saya. Nah, untuk kegiatan observasi ini sangat baik untuk saya karena saya dapat melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian kegiatan ini saya harapkan dapat mengembangkan juga meningkatkan baik itu kemampuan dan juga kompetensi saya sendiri, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu dapat semakin membaik seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu. Iya. Jadi kegiatan yang akan saya observasi besok ya, pelajaran apa dan materi apa yang akan Ibu sampaikan? Nah, kalau untuk pelajarannya yang akan Ibu observasi besok itu adalah pelajaran IPA di kelas 7. Nah, sedangkan untuk materinya Bu, itu mengenai pemanasan global yang ada di bab 4. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran besok Ibu? Nah, untuk pembelajaran yang akan dicapai besok Bu, yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca dengan penuh percaya diri. Nah, kemudian untuk yang kedua, tujuan yang kedua, melalui pengamatan penjelasan guru, peserta didik mampu menjabarkan faktor dan juga dampak dari pemanasan global dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui pembuatan poster, peserta didik dapat menerapkan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi bagaimana dampak dari pemanasan global dengan baik. Seperti itu, Bu. Dari 3 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pertama untuk murid, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait peran Ibu sebagai seorang guru? Nah, ada 3 kompetensi yang ingin saya terapkan atau yang ingin saya kembangkan berkaitan dengan kompetensi murid. Yang pertama, rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, kemudian yang ketiga, keaktifan siswa ketika melakukan pembelajaran ataupun belajar di dalam kelas. Kemudian untuk
kaitannya dengan kompetensi guru, Bu. Saya ingin meningkatkan atau memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Jadi ibu nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, Iya. ya. Kemudian untuk murid tadi akan mengembangkan rasa percaya diri, kemudian kolaborasi dan juga keaktifan siswa dalam belajar. Untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin Ibu capai tadi, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok, Bu? Nah, kalau untuk tantangan atau hambatan dalam pembelajaran IPA, Bu, mungkin sama ya dengan matematika. Kebanyakan siswa menganggap kalau pelajaran IPA itu sangat membosankan sekali karena materinya juga sangat padat gitu kan, Bu. Nah, jadi saya harus mengemas pembelajaran kemudian mengakomodir kebutuhan siswa itu semenarik dan semenyenangkan mungkin untuk siswanya. Seperti itu, Bu. Strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan? Kalau untuk pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan, saya sudah membuat RPP berdiferensiasi, kemudian ada juga media dan bahan ajar seperti PowerPoint, kemudian ada LKPD siswa, dan juga lembar evaluasi untuk siswa-siswa tersebut. Seperti itu. Nampaknya persiapan strateginya sudah sangat matang ya, Bu, ya. Kemudian indikator tercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi apa, Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian dalam pembelajaran, apabila strategi atau metode yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas itu sudah baik, maka sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam NTP maupun dalam pembelajaran atau kegiatan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu Lilis, jadi dari serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan praobservasi pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat persiapan Ibu Lilis ini sudah sangat luar biasa ya, luar biasa sekali. Dan pada pelaksanaan kegiatan observasi di hari besok ya, Bu, ya, hari Rabu, saya harap kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi, saya juga meminta waktu Ibu Lilis kembali untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Lilis atas waktunya. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat pagi, silakan dimulai dengan doa, diawali dulu. Kemarin kan kita sudah mengerjakan tugas, nah masih ada yang belum dikoreksi kan. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bahas materi mengenai pemanasan global yang tidak berhasil dihapus. Ulang ya, tarik napasnya pelan-pelan, keluarkan. Tarik napasnya lagi pelan-pelan, keluarkan lagi. Tarik napasnya pelan-pelan, keluarkan lagi. Oke. Apakah bumi tadi punya yang namanya kaca? Tidak. Tetapi dilapisi dengan lapisan yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama itu ada emisi CO2 atau emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua ada emisi CO2 dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar dari alat transportasi baik itu motor, mobil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada emisi metana. Tadi metana juga termasuk ya ke dalam gas rumah kaca. Emisi artinya itu adalah sisa pembakaran yang sudah dilakukan.
kemudian dari lahan pertanian dan juga dari dasar laut, bahkan dari limbah rumah tangga itu juga bisa menyebabkan yang namanya emisi metana. Misalnya seperti kalau sisa makanan yang tidak kita makan, tidak kita habiskan, biasanya kan tinggal dibuang kan. Nah, dibiarkan saja sampai membusuk. Pembusukan dari bahan organik itu dibantu oleh yang namanya organisme, yaitu apa? Bisa jamur, bisa bakteri. Nah, ketika bahan makanan yang tadi sudah dihancurkan oleh bakteri atau misalnya jamur, sisa pembakarannya itu berupa gas metana. Kemudian itu akan menguap ke atmosfer kita menjadi penyumbang bagian metana. Kalau misalnya terlalu banyak, maka akan menyebabkan kelebihan gas metana. Apa yang akan terjadi? Kalau misalnya yang lain juga, misalnya emisi CO2, terjadi juga CO2 metana meningkat. Apa yang akan terjadi? Otomatis efek rumah kaca itu akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan yang namanya pemanasan global. Ingat ya kaitannya. Kemudian yang keempat, deforestation atau penebangan liar, penebangan hutan, termasuk juga ke dalamnya penyumbang dari pemanasan global. Kemudian disertai lagi, ditambah lagi dengan pembakaran hutan. Maka apa yang akan meningkat gasnya? Gas CO2. Apa yang akan terjadi kalau misalnya hutan kita dibabat, kemudian terjadi yang namanya pembakaran hutan? Apa yang akan terjadi? Apakah kita akan menemukan oksigen sebanyak-banyaknya, atau oksigen kita akan bertambah sedikit? Oksigen kita akan menipis atau semakin sedikit. Kenapa? Karena ayo kaitannya masih dengan sel, masih juga dengan kemarin yang berdua. Karena pohon apa ini? Karena apa? Nyeri. Karena habis ditebak. Ya, habis ditebak, kemudian apa kaitannya? Kan pohon punya banyak oksigen. Ya. Jadi kalau ditebang dari ini, otomatis oksigennya akan hilang dan makin menipis. Iya. Kemudian kita tahu juga kalau tumbuhan itu mengolah CO2. Nah, ketika pohon itu ditebang, siapa yang akan mengolah CO2? Misalnya amuba atau lain sebagainya, tapi tidak sebesar yang dihasilkan oleh pohon atau oleh tumbuhan hijau. Nah, kemudian penggunaan CFC atau klorofluorokarbon itu juga merupakan salah satu dari gas rumah kaca. Di mana kita bisa mendapatkannya atau menemukannya, Bu? Pertama, di freezer kulkas. Kok bisa, Bu? Nah, sisa pembakarannya itu akan mengeluarkan yang namanya gas CFC. Kemudian AC. Kenapa kok di AC? Di kipas tidak ada. Kok di AC ada? Nah, sisa pembakarannya tadi, kalian pernah rasakan kan di depan dengan di belakang AC itu berbeda kan? Nah, kalau di depan kita merasakan hawa apa? Di belakangnya hawa. Nah, di hawa panas tersebut, di situ juga terjadi yang namanya pembuangan atau adanya sisa pembakaran emisi berupa CFC. Kemudian pernah lihat pilok kan? Atau kalian menggunakan pilok? Nah, sambil kalian menyemprotkan pilok tersebut, itu akan membebaskan gas CFC yang berada dalam tabung pilok tersebut. Kemudian selain itu, kalau di sekolah atau sebelum berangkat sekolah ataupun misalnya kemanapun, biasa kalian pakai parfum? Ya, bisa pakai parfum semprot? Awas. Biasa. Nah, itu juga merupakan salah satu penyumbang CFC. Ketika kita menyemprotkan parfum tersebut, nah kita berarti membebaskan gas CFC yang berada dalam tabung
botol parfum tersebut. Kemudian yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Kalau misalnya kita menggunakan pupuk kimia ataupun bahan-bahan kimia dalam pertanian terlalu berlebihan, maka itu bisa juga menyebabkan pemanasan global. Kok bisa Bu? Apa kaitannya? Ketika bahan-bahan kimia itu disemprotkan ke tanah, kemudian udara panas, maka bahan kimianya juga akan ikut menguap bersama dengan air naik ke atmosfer kita. Kemudian, apa dampak yang akan kita rasakan ketika kita mengalami pemanasan global? Yang pertama, sama seperti pengertian dari pemanasan global tadi, peningkatan suhu rata-rata di atmosfer. Nah, dampak yang akan kita rasakan terlebih dahulu yaitu meningkatnya suhu di bumi kita, lebih panas. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau misalnya panas yang berlebihan? Kemungkinan, dan bukan hanya kemungkinan, memang akan mencairnya gas-gas atau glasir di bagian kutub. Kita tahu kan kalau di kutub kita paling selatan itu terdiri dari es. Kalau misalnya suhunya terlalu panas, maka esnya akan mencair. Apa yang akan terjadi? Volume airnya akan bertambah karena tadi kan mencair esnya. Nah, kita tahu kalau di bagian kutub itu tinggal yang namanya biotiknya juga, itu berupa hewan. Ada beruang, kemudian ada ikan-ikannya, kemudian ada penguin dan lain sebagainya yang tinggal di kutub. Ketika esnya mencair, otomatis apa yang akan terjadi? Esnya sebagai rumahnya, tempat tinggalnya. Ketika esnya mencair, apa yang akan terjadi? Bisa mengalami kepunahan, mati terlebih dahulu karena tidak mendapatkan tempat tinggal, susah mendapatkan makanan. Kemudian yang keempat, ada kegagalan panen besar-besaran karena terlalu tingginya suhu bumi ini sehingga menyebabkan tumbuhan itu susah untuk tumbuh. Kemudian yang terakhir, ada penipisan lapisan ozon. Ada yang masih ingat kemarin? Apa fungsi dari lapisan ozon kita? Ada yang masih ingat? Malah mungkin masih ingat? Andra, masih ingat fungsi dari lapisan ozon kita kemarin sudah dibahas di pencemaran udara? Fungsinya yaitu untuk melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang dipancarkan oleh matahari seperti ultraviolet. Kalau misalnya kita terpapar yang namanya radiasi matahari secara langsung, itu akan menyebabkan penyakit. Contohnya seperti apa, Bu? Yaitu kanker kulit. Kemudian pada tumbuhan, kemungkinan tumbuhan tidak dapat melakukan yang namanya reproduksi. Jadi dia tidak akan bisa bertambah banyak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya atau menanggulanginya? Yang pertama, kita harus sadar diri, sadar terhadap lingkungan kita, sadar untuk mencintai lingkungan kita. Kemudian barulah kita melakukan langkah-langkah yang berikutnya, yaitu menggunakan energi terbarukan. Nah, tadi faktor penyebabnya itu emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar fosil, kan, untuk membangkit listrik kita. Nah, kalian tahu bahan bakar fosil itu didapatkan dari mana? Di tanah, di dalam tanah, di dalam perut bumi kita ini, dikeruk sampai dalam. Kita mencari yang namanya bahan bakar fosilnya. Ketika dikeruk terus-menerus, apakah akan tersedia lagi atau dia akan habis? Bahan bakar fosilnya akan habis karena tidak bisa diperbaharui bahan bakar fosil. Makanya kita menggunakan yang namanya energi alternatif atau menggunakan energi terbarukan. Contohnya seperti apa?
bisa menggunakan bantuan dari sinar matahari atau biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya, bukan surya, tapi surya, ya, jangan dikasih i. Kemudian selain itu, apa lagi? Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa lagi? Pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian apa lagi? Pembangkit listrik tenaga udara kan sudah angin. Kemudian setelah itu, yang kedua itu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Kok bisa? Bagaimana harusnya kita meningkatkannya? Misalnya merawat kendaraan kita. Nah, biasanya dianjurkan untuk ganti oli 1 bulan sekali atau secara rutin, kan? Fungsinya apa? Agar selain menjaga kendaraan kita agar bisa digunakan terus-menerus, itu fungsinya juga agar si kendaraan kita tidak menghasilkan yang namanya sisa pembakaran CO2 secara berlebihan. Kemudian, misalnya ketika kita diminta untuk membeli sesuatu di warung atau warung itu terlalu dekat dengan rumah kita, jangan gunakan motor. Ih, panas bu, saya tidak tahan, jadi harus pakai motor biar cepat. Tidak harus, kalian kan bisa gunakan payung sambil jalan kaki atau misalnya sepeda. Jangan melakukan yang namanya pemborosan bahan bakar kalau jaraknya dekat. Kemudian yang ketiga ada mengurangi deforestation atau melakukan yang namanya reboisasi, melakukan penanaman kembali pada hutan-hutan yang sudah ditebangi atau hutan-hutan gundul. Kemudian mengurangi produk yang mengandung bahan CFC. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya dan biasanya sedikit-sedikit kita menggunakan yang namanya plastik. Kita tahu kalau plastik itu tidak mudah untuk diuraikan. Nah, kemudian yang terakhir kita harus menerapkan yang namanya prinsip 3R. Apa itu 3R? Ada reduce, kemudian reuse, dan yang terakhir recycle. Kalau reduce artinya itu mengurangi. Seperti tadi, kalau misalnya kita boleh menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kemudian melakukan penghematan listrik. Biasanya mungkin ada di rumah sambil main HP, sambil main HP, sambil nonton televisi. Pernah? Ada dan sering. Nah, jadi untuk melakukan pengurangan atau penghematan biar tidak boros, maka harus memilih salah satu. Kalian mau pilih main HP atau menonton televisi? Jadi silakan pilih salah satu. Itu sikap yang harus kita gunakan untuk menerapkannya. Pilihannya ada di tangan kalian. Jangan gunakan dua-duanya karena itu akan memboroskan sumber energi yang kita gunakan. Karena sekarang kita masih menggunakan yang namanya PLN dengan bantuan bahan bakar fosil. Kemudian kalau misalnya kalian nyedot air biasanya kan di rumah sambil nyuci piring biasanya, tempat matikan airnya itu jauh sekali. Terus kalian biarkan terus menerus airnya mengalir, belum sampai dimatikan atau dicabut listriknya. Nah, harusnya kalian isi dulu airnya, kalau sampai penuh cabut, baru kalian melakukan aktivitas lainnya seperti mencuci piring atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada reuse, artinya menggunakan kembali. Contohnya apa yang bisa digunakan kembali? Pernah kalian lihat ibu-ibu yang membuat kerajinan dari plastik? Pernah lihat? Biasanya dari plastik kopi, plastik ataupun plastik kantong yang besar kan, plastik es, dari pipet. Biasa ada lihat kan kerajinan-kerajinannya? Nah,
begitu juga dengan pipet. Nah, biasanya juga botol-botol, ada botol kecap, botol minum dan lain sebagainya. Biasanya digunakan untuk apa itu? Kalau misalnya digunakan kembali, ya biasanya digunakan untuk pot, kemudian ada yang digunakan untuk mainan, kemudian ada yang digunakan untuk menabung biasanya kan botol-botol bekas, kemudian silpanus biasanya digunakan untuk apa? Apa? Jual. Bisa dijual karena nanti akan di recycle atau didaur ulang. Kemudian yang terakhir masuk ke recycle, pendaur ulangan. Apa saja yang bisa didaur ulang? Apa? Botol, botol plastik bisa, bisa, kertas dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pendaur ulangan. Artinya untuk menerapkan 3R ini kita harus memilih-milih ya, mana yang menurut kita penting, mana yang menurut kita tidak penting untuk dilakukan. Oke, kayaknya udah ada yang tidak fokus, silakan berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Oke, udah. Nah, udah, silakan berdiri. Oke, jadi Ibu anggap ini tim 1, ini tim 2. Kalau sudah dibuat dalam tim, maka kalian akan melakukan yang namanya pertandingan. Jadi silakan. Tim 1 dengan tim 2, pertandingannya apa? Hanya untuk melakukan perhitungan, tetapi dilakukannya seragam, ada kelompoknya masing-masing. Ya, boleh dimulai dari kaki kanan dulu atau tangan kanan dulu, itu tergantung dari kelompoknya. Mau mulai dari mana? Kelompok 2 mau mulai dari kaki atau tangan dulu? Tangan, tangan sebelah mana? Hah? Tangan sebelah kiri. Tim 1 mau mulai dari mana? Kaki atau kaki? Kaki atau kanan? Tangan dengan kanan. Kaki atau tangan? Oke, tangan. Kanan atau kiri? Kiri. Oke, kanan. Tadi kiri ya. Nah, gamesnya kalian harus menghitung 1 sampai 5 dari tangan kiri dulu, kemudian dari tangan kanan. Ya, kanan dulu baru kiri. Ya, kalau tim 1 dari tangan kanan berarti 1 sampai 5. Gantian lagi tangan kiri, gantian lagi ke kaki kanan, gantian lagi ke kaki kiri sampai selesai 1 sampai 5. 1 2 3 4 5, pindah lagi sampai 5, sampai 5, sampai 5. Bisa? Nah, tim 2 mulai dari tangan kiri. Kemudian setelah itu, setelah 1 sampai 5 berarti 1 sampai 3 lagi. 1 sampai 3. Setelah selesai semuanya, kanan sudah selesai, yang kanan kiri dari tangannya, yang kaki kiri kanan sudah selesai 5. Lanjut lagi, mulai dari 1 sampai 3. 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Kemudian mundur lagi 1 sampai 2. Ya. Kemudian mundur lagi 1. Bisa dipahami? Coba kita tes dulu. Ingat ya, mulai dari sebelah kanan, tangan kanan. Mulai dari tangan kiri. Oke, silakan berlomba. Siapa yang paling cepat selesai? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Mereka sudah kompak meskipun belakangnya ada yang masih selesai makanan, tetapi tidak selambat dari kelompok satu. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita bermain game, mari kita kerjakan soal membeli dan sudah. Yang di bawahnya ada kolom D. Di situ kalian tulis hari dan juga tanggal. Kelompok kalian sudah ibu bagi berdasarkan perolehan nilai. Jadi di sini ada 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama, Andra, Yeri, gabung di sana. Torres, Andra, Yeri, Torres, gabung di sana. Jangan kita dengan bukunya, tidak perlu. Ya, bawa pulpen saja. Bawa pulpen. Andra, Yeri, Andika dengan Sunu. Andika dengan Sunu. Kemudian kelompok kedua. Silvanus, Bayu, mana? Sini sini. Oh, ada di situ aja ya. Silvanus, Bayu, Angga. Silvanus, Bayu, Angga. Kemudian barisan yang paling depan sekali, ambil kertas satu saja. Kemudian setelah itu orang yang mengambil kertas tadi itu harus membacanya dengan baik, kemudian meneruskannya ke temannya melalui bisikan. Ya, materinya atau kata-katanya semuanya masih mengenai pemanasan global. Jadi bisa diingat. Oke, setiap kelompok punya 3 kesempatan. Kemudian nanti kertas yang dipunya dipegang oleh barisan yang paling depan tadi. Jangan dulu dikasihkan ke temannya. Silakan dipegang, simpan goceknya. Kemudian kita melakukannya 3 kali putaran. Setiap 1 kali putaran itu 4 menit. Bisa? Oke. Silakan berbaris kalian hadap ke temannya saling hadap-hadapan. Silakan pilih salah satu kertas, terserah yang mana. Pilihannya ada di tangan kalian. Oke, simpan dulu, jangan dilihat. Simpan dulu, jangan dilihat. Oke, dimulai dalam 1, 2, 3. Sampaikan ke temannya secara berisi. Yang terakhir sampaikan ke ibu. Apa? Sini, maju sini. Apa kata-katanya? Oke.
energi terbarukan di bumi. Menggunakan energi Baru. terbarukan. Oke. Oke. Yang paling depan maju. Satu yang siap. Tarik penuh. Silakan dibaca. Kelompok kami, rumah kaki, tidak hemat memakai kertas. Ini adalah faktor penyebab pemanasan global. Nomor 2, lakukan reversifikasi, kurangi penerbangan. Ini adalah cara mengatasi pemanasan global. Nomor 3, meningkatkan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Ini adalah pengertian dari pemanasan global. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Kita mulai dengan kelompok Jeki. Silakan satu orang bacakan. Kami adalah gas internal. CO2 C adalah gas rumah kaca. Pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfer bumi. 3. Menggunakan energi terbaru seperti matahari dapat mengalami pemanasan global di dalam rumah kaca. Atas atmosfer bumi. 3. Bukan saat belajar. Oke, mulai Lili. Hasil dari kelompok diskusi kami adalah nomor 1, lapisan ozon mengalami penipisan. Dari kelompok kami, ini merupakan dampak pemanasan global. Nomor 2, penebangan liar dan pembakaran hutan. Hasil dari kelompok kami, ini adalah faktor penyebab pemanasan global. Nomor 3, menggunakan produk yang ramah lingkungan. Hasil dari kelompok kami, ini adalah penanggulangan pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian kelompok Lea. Silakan bacakan dengan nyanyi hasil diskusinya. Hasil diskusi tahun ini. 1. Suhu bumi menjadi semakin tinggi. Menurut kelompok kami, ini adalah faktor pemanasan global. 2. Kepunahan spesies semakin meluas. Jawaban kami, dampak dari pencemaran lingkungan. 3. Kurangi penerbangan liar dan lakukanlah reboisasi. Menurut kami, jawabannya cara mengatasi pencemaran udara. Cara mengatasi pemanasan global. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok Lea. Mulai dengan kelompok Andika. Bagaimana hasil diskusinya? Silakan kelompok Agus mendengarkan bersama-sama. Hasil diskusi kami, gas rumah kaca berfungsi menghangatkan bumi. Menurut kelompok kami, ini adalah penyebab pemanasan global. 2. Pembakaran bahan bakar fosil. Menurut kelompok kami, ini dampak pemanasan global. 3. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami di bumi. Menurut kelompok kami, ini adalah pengertian pemanasan global. Ya, kaca adalah proses pemanasan alami di bumi. Itu bukan pengertian dari pemanasan global, tetapi pengertian dari efek rumah kaca. Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok Ardi. Oke. Untuk tugas berikutnya, nanti silakan kalian buat poster dengan tema pemanasan global. Silakan lihat poster. Ada ya? Masukkan sini. Nah, misalnya seperti ini. Let's save the world together. Misalnya seperti itu. Silakan kalian buat sekreatif mungkin untuk posternya. Jadi, kelompoknya
masih yang ini, ya, masih yang ini. Silakan kalian gunakan satu kelompok satu kertas menggunakan kertas E4 atau yang lainnya atau HPS atau misalnya ada yang mau menggunakan karton sebesar itu juga boleh, ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita tarik kesimpulan bersama-sama dari yang sudah kita pahami atau kita jelaskan tadi. Yang pertama, mengenai efek rumah kaca yang pertama kita bahas. Dan kelompok yang membahasnya tadi yaitu kelompok Ardius. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi di atmosfer bumi. Nah, jadi prosesnya terjadi secara alami, positif atau baik untuk kita. Tetapi ketika gas rumah kaca berlebihan atau dia memerangkap panas, maka akan menyebabkan yang namanya pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Apa pengertiannya? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan juga lautan di bumi secara bertahap. Jadi dia tidak terjadi secara langsung. Apa kabarnya Ibu Lilis hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Safira? Syukur saya juga merasakan hal yang sama. Jadi pada pertemuan hari ini ya Bu ya, terkait kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan pada tahap observasi. Jadi hari ini saya melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap Ibu untuk menyampaikan hasil dari observasi yang telah saya lakukan pada pembelajaran Ibu di kelas pada hari Kamis lalu ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari itu. Baik Ibu. Nah, pada Kamis lalu waktu Ibu observasi di kelas saya, di situ saya menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama melalui pengamatan video Bu, kemudian yang kedua ada menjelaskan mengenai faktor dan juga dampak, kemudian yang ketiga ada pembuatan poster. Jadi siswa setelah mereka mengamati video kemudian mendengarkan penjelasan dari saya juga, nah yang ketiganya mereka membuat poster sendiri. Di dalam posternya di situ dituangkan bagaimana cara untuk mengatasi pemanasan global tersebut. Seperti itu Bu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, kemudian terkait dengan hasil observasi yang telah saya lakukan dan saya tuangkan dalam lembar observasi pembelajaran di kelas. Jadi ada 4 aspek dan strategi pengembangan. Nah, di sini saya melihat yang pertama itu saat penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan budaya positif. Ini sudah sangat cukup baik ya. Kemudian yang kedua itu ada penerapan kompetensi sosial emosionalnya juga sudah dapat dan sesuai keadaan. Kemudian ada juga pemetaan kebutuhan belajar murid. Ini juga nampaknya dilakukan dengan baik dan terarah. Dan yang ketiga itu, yang keempat maksud saya ada mindfulness. Nah, di mindfulness ini juga sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, dari keempat aspek dan strategi pengembangan yang telah saya sampaikan ini, bagaimana tindak lanjut Ibu Lilis terhadap rencana ke depan? Ya, terima kasih Bu. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran untuk pemetaan siswa ya Bu ya. Ya. Nah, pemetaan siswanya kemarin saya bagi berdasarkan tingkatan dari nilai yang rendah, kemudian sedang, kemudian yang tinggi gitu Bu. Nah, untuk yang nilai yang tinggi ini tadi, mereka sudah lumayan menangkap bagaimana cara mengerjakan LKPD yang saya berikan, Iya. Bu. Kemudian yang tingkatan yang sedang sudah lumayan, tapi masih perlu bimbingan sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Nah, saya merasa kesulitan bagian yang nilainya rendah karena saya merasa kalau tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di depan kemarin itu tidak terlalu sampai ke mereka. Jadi mereka masih Bu, ini bagaimana cara mengerjakannya? Jadi masih banyak pertanyaan yang mengarah seperti saya yang harus menjawab pertanyaan dari mereka. Tapi masih saya arahkan bagaimana untuk cara menjawabnya. Tapi mereka masih lumayan bisa meskipun
ada beberapa jawabannya kemarin mungkin ada ibu dengar ya, ada beberapa yang keliru atau tertukar seperti itu Bu. Nah, jadi untuk tindak lanjutnya, mungkin untuk tindak lanjutnya saya mau minta saran dari siswa yang dengan nilai yang rendah tadi atau pemetaan siswa yang rendah tadi, minta saran ke mereka. Seperti apa saya harus mengajarkan mereka agar mereka kayak apa namanya lebih jelas gitu kan penjelasan yang saya berikan. Misalnya kalau mereka belum puas dengan media PowerPoint saya atau misalnya dengan menonton video mereka masih belum puas, jadi seperti apa yang mereka inginkan. Iya, jadi mungkin lebih ke melihat kembali ya Iya. minat belajar mereka Iya, itu iya, bagaimana gitu ya. Iya. Oke, nah, Jadi sesuai dengan keinginan yang mereka mau, jadi mereka jadi ingin lebih ikut belajar. oke. Nah, terkait dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai permasalahan siswa dengan nilai yang agak kurang ya Bu ya. Jadi mungkin ada ide-ide baru yang bisa Ibu munculkan supaya ada peningkatan nilai pada anak-anak mungkin yang kurang begitu fokus pada pembelajaran. Kalau untuk tindak lanjutnya mungkin untuk yang nilainya rendah karena mereka kan kurang fokus Bu, jadi lebih aktif gitu kan karena Iya. saking aktifnya jadi mereka kurang fokus. Nah, mungkin di sela-sela pembelajaran ini masih rencana saya sih ya. Iya. Nah, di sela-sela pembelajaran mungkin akan saya berikan ice breaking, kemudian lanjut menjelaskan, atau nantinya ice breaking lagi kemudian mengerjakan tugas. Nah, mungkin seperti itu untuk bisa mengatasi kebosanan. Mungkin kan mereka bosan atau seperti apa pada saat belajar di dalam kelas. Jadi akan diselipkan exhibiting juga ya Bu ya Iya, tadi iya. ya. Oke, aktivitas pengembangan pencapaian kegiatan pembelajaran siswa bagi siswa yang tadi kurang ini ya Bu ya, kurang fokus ya, tadi Ibu telah akan menyebutkan kegiatan exhibiting. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan yang bagaimana terhadap siswa ini saat Ibu Lilis melakukan menyelipkan kegiatan exhibiting ini pada kegiatan pembelajaran. Nah, saya harap kalau misalnya terjadi lagi gitu ya Bu ya. Nah, saya harap siswa dengan yang kurang fokus tadi ketika saya memberikan ice breaking itu nantinya dapat bertanggung jawab gitu Bu mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian saya harap juga dia lebih percaya diri Bu. Jadi nggak perlu saya bertanya dulu dengan teman saya, nggak perlu kayak gitu Bu. Jadi dia lebih fokus ke dirinya sendiri dengan apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat atau dia tonton di video yang saya tampilkan seperti itu Bu. Jadi dengan demikian ada rasa tanggung jawab dan Ya, percaya dan diri percaya ya. diri, iya, Bu. Oke, dari ukuran keberhasilan ini kira-kira pendukung apa atau apa hal yang bisa mendukung hal ini tercapai dan berhasil? Pertama sih mungkin dari media pembelajaran ya Bu, kemudian dari strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang lebih menarik minat mereka untuk lebih ikut dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, dalam waktu kapan kira-kira akan Ibu lakukan kegiatan pengembangan ini ke depan? Mungkin dalam waktu dekat atau minggu-minggu ini. Luar biasa ya Ibu Lilis, rencana dalam waktu dekat minggu depan ya Ibu akan melaksanakan perbaikan pembelajaran, menyelipkan tadi kegiatan exhibiting dalam kegiatan pembelajaran dan untuk merefleksi kembali ya Ibu. Jadi kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Dari percakapan awal tadi ya Bu ya, di awal tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada saat pembelajaran, saya memberikan siswa kesempatan untuk menonton video dan menjelaskan dampak dan juga faktor penyebab dari pemanasan global, kemudian membuat poster. Nah, karena ada pembagian pemetaan siswa dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah, saya merasa
sudah cukup baik untuk pemetaan siswa dari yang nilai tinggi dengan sedang. Sedangkan saya merasa agak kurang tercapai tujuan pembelajaran saya tadi ke bagian pemetaan siswa dengan nilai yang rendah atau kurang. Nah, tindak lanjut yang akan saya lakukan itu seperti menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran ketika melihat mereka sudah mulai tidak fokus. Nah, kemudian untuk tujuannya agar mereka bisa lebih bertanggung jawab dan juga percaya diri dengan diri mereka sendiri setelah melakukan pembelajaran di kelas saya atau di pembelajaran saya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya, Ibu Lilis akhirnya sudah menemukan di mana permasalahan siswa yang kurang fokus tadi untuk menyelipkan kegiatan SBK ya sebagai kegiatan tambahan untuk mengangkat kembali kondisi siswa supaya lebih fokus belajar. Luar biasa. Kemungkinan juga saya akan menyediakan seperti media gitu, media pembelajaran yang lebih menarik lagi minat mereka agar lebih bersemangat lagi untuk ikut pembelajaran. Ya. Jadi ada dua yang saya harapkan gitu Bu. Yang pertama agar mereka lebih fokus dan juga lebih percaya diri. Kemudian yang kedua agar mereka lebih tertarik ikut pembelajaran melalui media-media yang menarik. Jadi tidak Luar biasa ya, atas segala proses-proses pengembangan yang akan Ibu Lilis lakukan dan Ibu Lilis tingkatkan dan perbaiki. Nampaknya cukup sampai di sini percakapan untuk pasca observasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Lilis. Semoga nanti rencana ke depan ya, bagaimana Bu Lilis rencana ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya akan selalu menunggu hasil akhir dari kegiatan yang lebih baik ya Ibu dalam pembelajaran di kelas. Nah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kembali Bu Lilis. Selamat siang.